Apa kabar anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus? Sudah siap diubahkan melalui pendengaran akan firman Tuhan? Berham dan seluruh sahabat BDKA akan mendengar penjelasan tentang arti perumpamaan penabur. Sudah Berham baca, yaitu tentang apa ya? Tentang berbagai sifat dari keempat jenis tanah yang ditaburi benih, yaitu tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah bersemak duri, serta tanah yang baik. Mari kita sambut kebenaran firman-Nya. Halo adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami terus Engkau izinkan belajar akan firman Tuhan. Boleh kami mengerti Tuhan setiap firman-Mu dan ajarlah kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, dan dalam perumpamaan itu ternyata ada jenis-jenis tanah tempat benih itu jatuh. Kira-kira apa ya artinya dari benih-benih itu? Nah, adik-adik, ada orang-orang yang tidak mau mempercayai Injil Tuhan. Mengapa? Bagi orang-orang ini, kerajaan surga itu mereka bisa dapatkan dengan usaha mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpendapat bahwa segala sesuatu harus diusahakan. Tanpa usaha tidak mungkin mendapatkan sesuatu. Padahal di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu hanya cukup dengan kita berharap, kita sungguh-sungguh beriman kepada anugerah Tuhan. Mereka melihat ini tidak masuk akal. Itulah mereka menolak Injil. Bukan hanya menolak Injil, mereka menghina Injil Tuhan. Inilah benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah yang keras. Benih itu tidak mungkin berakar bertumbuh di sana. Ini jenis tanah yang pertama. Ada juga orang-orang yang sukanya itu mengatur hidup mereka sendiri, adik-adik. Segala sesuatu mereka pikirkan menurut pengertian mereka sendiri. Tetapi nanti kalau mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan, mereka baru datang dan berseru kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini, kalau mereka mengalami hidup yang lancar, mereka akan menganggap, oh Tuhan memberkatiku. Bagaimana ketika mereka menghadapi kesulitan, bagaimana ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka akan berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka akan meninggalkan Tuhan, adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan tidak sesuai dengan harapan mereka. Tuhan tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin atur. Mereka akan meninggalkan Tuhan ketika menghadapi kesulitan, dan Tuhan seolah-olah tidak menolong mereka. Ini adalah jenis tanah yang berbatu-batu. Adik-adik, ada juga sebagian orang yang hidupnya itu berorientasi kepada diri mereka sendiri. Mereka ketika mendengarkan Injil, seolah-olah mereka menerima Injil itu dengan bahagia, dengan sukacita. Tetapi sebenarnya adik-adik, yang menjadi orientasi hidup mereka adalah diri sendiri. Segala sesuatu harus menyenangkan diri sendiri. Mereka melupakan bahwa hidup mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan. Mereka menganggap bahwa hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Mengapa? Kalau perlu Tuhan untuk kepentingan mereka. Nggak perlu kemuliaan Tuhan, yang perlu kemuliaan diri. Ini adalah jenis tanah yang
Tiga, yang bersemak duri segala keinginan duniawi lebih kuat mendorong mereka sehingga mereka melupakan firman Tuhan, melupakan anugerah Tuhan. Kemudian yang keempat, jenis tanah yang subur. Ini menggambarkan orang yang sungguh-sungguh mendengar berita Injil dan sungguh-sungguh bertobat, adik-adik. Mereka dibuka oleh Tuhan, hati mereka menyadari sungguh-sungguh bahwa hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Ketika mereka mau ke surga, mereka menyadari itu benar-benar adalah anugerah Tuhan. Tidak ada usaha mereka sedikit pun. Kesadaran ini yang membuat mereka menyerahkan seluruh hidup mereka untuk Tuhan, adik-adik. Dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan segenap hati untuk mempermuliakan Tuhan. Ini adalah jenis tanah yang subur. Sehingga Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh itu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, perumpamaan ini bukan hanya menggambarkan tentang 4 jenis hati manusia yang seperti itu, tetapi juga menggambarkan bahwa ada tahap demi tahap, proses demi proses yang Tuhan kerjakan sehingga kehidupan umat Tuhan menjadi kehidupan yang berbuah. Tuhan menciptakan hati untuk firman Tuhan ditaburkan. Tuhan juga yang memberikan benih itu, yang memberikan firman Tuhan itu sehingga sampai di dalam hati manusia. Tuhan juga yang kemudian menumbuhkan akar. Tuhan yang membuat benih itu bertumbuh menjadi sebuah pohon. Tuhan yang memberkati buah itu sehingga berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Adik-adik, itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Ini semua mengingatkan kita, adik-adik. Kita tidak mungkin bertumbuh. Kita tidak mungkin berbuah jika kita lepas dari Tuhan. Itulah mengapa adik-adik setiap hari kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bagaimana itu bertekun di dalam doa. Bagaimana itu bertekun di dalam firman. Sehingga seluruh hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang taat akan Tuhan. Kiranya ini boleh menguatkan kita adik-adik untuk setia mengikut Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita menjadi pelayanan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolong kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan menyerahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Berham baru klik. Ternyata banyak orang yang hidupnya nggak berubah. Kenapa sayang? Jelas saja, untuk orang yang ngerti khotbah yang disampaikan aja sangat sulit. Apalagi bisa bertumbuh, karena tersinggung sama pendeta atau gurunya. Khawatir ini itu dan hal-hal lain. Hanya 1/4 bagian yang jatuh di tanah yang baik ya dan berbuah. Kalau untuk menghasilkan pohon yang berbuah lebat dan enak, bukan hal yang mudah. Apalagi membuat benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Mesti dipersiapkan dengan baik agar menjadi tanah yang subur sehingga terbentuk akar dan pertumbuhannya melalui anugerah Allah. Sirami dan pupuk terus benih firman-Nya melalui Matius 13 ayat 24-30. Selamat berjuang.